Lu pernah dengar cerita tentang rumah yang harganya murah banget, tapi tetap nggak ada yang mau beli? Dan ini bukan urban legend kosong. Rumah itu beneran ada. Lokasinya di daerah perumahan lama yang sebenarnya cukup strategis. Nggak jauh dari sekolah, rumah sakit, dan akses jalan utama. Tapi anehnya, rumah ini selalu aja kosong. Papan dijual cepat udah bolak-balik dipasang dan dicopot. Bahkan udah ganti agen properti berkali-kali. Tapi hasilnya tetap nihil. Bukan karena bocor, bukan karena sempit, bukan juga karena surat-suratnya bermasalah. Legalitasnya aman, IMB lengkap, SHM ada. Tapi tiap kali ada yang tinggal, gak pernah lebih dari 3 hari. Dan alasan mereka ninggalin rumah itu juga gak pernah jelas. Ada yang bilang gak cocok, ada yang bilang jodoh rumahnya gak dapet. Tapi warga sekitar tahu, alasannya bukan itu. Gangguan. Dan bukan gangguan biasa. Bukan suara tikus di loteng atau atap rembes pas hujan deras. Tapi gangguan yang bikin lo merinding meskipun siang hari. Gangguan yang gak bisa dijelasin logika. Suara langkah kaki pada rumah kosong. Lampu nyala mati sendiri. Aroma aneh yang muncul tiba-tiba. Dan yang paling sering, bayangan. Banyak yang cerita, pas malam pertama tinggal di situ, mereka ngeliat siluet seseorang berdiri di balik jendela kamar. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Bahkan anak kecil pun sering kebangun tengah malam sambil bilang, tadi ada yang panggil aku dari ruang tamu. Gua punya satu cerita yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk naik kalau ingat detailnya. Cerita ini datang dari seorang ibu rumah tangga di daerah Jawa Tengah. Kita panggil aja Bu Ratna. Suaminya kerja di luar kota dan mereka lagi cari rumah baru yang dekat sama sekolah anak-anak mereka. Budget mereka terbatas dan mereka berharap bisa dapat rumah yang layak tanpa terlalu banyak renovasi. Lalu muncullah satu iklan rumah dengan deskripsi yang terlalu bagus buat dilewatkan. Rumah 2 lantai, 3 kamar tidur, halaman luas, kamar mandi dalam, cat baru, dan harga setengah dari harga pasaran. Iya, setengah. Harga yang biasa cuma bisa dapat rumah tipe kecil, ini malah dapat rumah gede dengan pekarangan. Awalnya mereka mikir, wah ini rezeki banget. Mungkin pemiliknya lagi butuh uang cepat. Mereka langsung janjian buat survei. Waktu sampai sana, rumahnya memang kelihatan terawat. Dari luar nggak ada kesan angker sama sekali. Pagar baja masih kuat, taman depan bersih meskipun agak jarang disiram. Dan cat temboknya masih seger. Tapi waktu mereka mulai muter-muter ke dalam, ada sesuatu yang terasa. Bukan kelihatan, tapi lebih ke suasana. Sunyi yang gak biasa, hawa dingin padahal cuaca panas, dan perasaan kayak ada yang ngeliatin, meskipun rumah itu kosong total. Anak bungsu mereka sempat ngomong pelan waktu masuk ke kamar paling ujung. Bu, di sini ada orang tua duduk di pojokan ya? Padahal ruangan itu kosong. Dan mereka cuma bertiga waktu itu. Bu Ratna sempat ngerasa ragu, tapi suaminya meyakinkan. Mungkin cuma imajinasi anak kecil. Lagian harga rumahnya menggoda banget. Apalagi pas dengar cerita dari agen propertinya. Yang bilang, ibu ini beruntung banget. Rumah ini udah lama gak laku-laku. Banyak yang minat tapi gak jadi beli. Nah, ini cocok banget buat keluarga kayak ibu. Akhirnya, karena kebutuhan makin mendesak, mereka memutuskan untuk ambil rumah itu. Transaksi selesai cepat. Surat-surat diserahkan. Mereka mulai angkut barang dari rumah lama. Tapi ternyata harga murah ada sebabnya. Malam pertama, mereka nginep di rumah itu. Semuanya masih kelihatan baik-baik aja. Anak-anak tidur cepet karena kecapean seharian beres-beres. Dan Bu Ratna juga mulai ngerasa lega karena akhirnya mereka punya tempat tinggal yang nyaman. Ruangan luas, udara sejuk, dan gak ada suara berisik dari jalanan. Tapi, sekitar jam 2 malam, tiba-tiba lampu kamar mati. Awalnya Bu Ratna pikir ini mati listrik biasa. Tapi, waktu dia ngintip keluar lewat tirai, rumah-rumah tetangga masih terang benderang. Bahkan, suara TV dari rumah seberang masih kedengeran jelas. Dia bangunin suaminya, tapi karena capek banget, si bapak cuma gumam sebentar lalu balik tidur.
Bu Ratna akhirnya turun sendiri ke ruang tamu buat cek MCB. Itu tuh panel listrik yang biasanya nyetrum kalau lagi bermasalah. Tapi anehnya, semua saklarnya masih di posisi nyala. Gak ada yang aneh. Dan waktu dia coba matiin dan nyalain lagi, lampu tetep gak nyala. Pas dia balik badan buat jalan ke tangga, matanya sekilas ngeliat ke arah pojokan ruang tamu. Ada sesuatu berdiri di sana. Bayangan hitam. Gak terlalu jelas, tapi cukup kelihatan tinggi. Diem aja di sudut ruangan, menghadap ke arahnya. Bukan bayangan benda, karena posisi cahaya gak mungkin bikin siluet kayak gitu. Bu Ratna mikir, jangan-jangan suamiku turun diam-diam. Tapi begitu dia balik ke kamar, suaminya masih ngorok, berselimut rapi. Dia langsung nutup pintu kamar rapet-rapet malam itu. Dan entah sugesti atau apa, sisa malam itu dia ngerasa susah banget buat merem. Kayaknya ada sesuatu yang ngeliatin dari balik pintu. Malam kedua, anaknya yang paling kecil, Dira, umur 5 tahun, kebangun sekitar jam 3 pagi. Nangis keras sambil manggil-manggil ibunya. Badannya gemeter, tangannya dingin banget. Waktu ditanya kenapa nangis, jawabannya bikin Bu Ratna merinding. Ada ibu lain, dia ngeliatin aku dari jendela. Bu Ratna langsung jalan ke kamar andaknya, ngecek semua jendela. Dan iya, jendela kamar Dira langsung ngadep ke tembok rumah tetangga yang tinggi. Gak mungkin ada orang di luar. Gak ada akses, gak ada balkon, gak ada pohon buat manjat. Tapi di kaca ada bekas embun, bentuknya kayak telapak tangan kecil di bagian luar. Malam-malam. Malam ketiga, satu rumah udah mulai waspada. Suaminya mulai sering dengar suara aneh dari arah tangga, kayak langkah kaki yang pelan tapi ritmis. Naik turun, kayak ada yang bolak-balik malam-malam. Dan malam itu, sekitar jam 1 lebih, mereka lagi duduk bertiga di kamar utama. TV kecil di pojok kamar nyala, tapi suaranya dikecilin. Lagi-lagi lampu tiba-tiba redup. Gak mati total, tapi kayak disedot energinya. Dan dari arah dapur, mulai kedengaran suara tangisan. Bukan suara hewan, bukan suara pipa bocor, tapi benar-benar suara manusia. Suara perempuan, tangisannya lirih, pelan, tapi bergetar. Ada emosi di dalamnya, sedih, patah, kayak seseorang yang kehilangan. Suaminya coba beraniin diri buat cek ke dapur, bawa senter dari HP, pelan-pelan turun dari tangga. Tapi anehnya, tiap langkah makin dekat ke dapur, suara itu makin menjauh, kayak asalnya pindah. Kadang kayak dari pojok kulkas, kadang pindah ke dekat bak cuci piring, tapi nggak pernah bisa ditemukan sumbernya. Sampai akhirnya lampu dapur kedip 3 kali, lalu mati total. Malam itu mereka nggak bisa tidur. Semuanya pindah ke ruang tengah, nyalain semua lampu yang masih nyala, dan tidur bareng di depan TV. Besok paginya mereka mulai ngobrol serius. Rumah ini memang ada sesuatu. Dan gangguannya bukan sekedar rasa nggak enak. Itu baru malam ketiga. Karena udah nggak tahan dengan gangguan yang makin hari makin intens, akhirnya Bu Ratna mutusin buat nyari tahu lebih dalam soal rumah itu. Bukan cuma dari agen properti atau internet, tapi langsung dari orang-orang sekitar. Siapa tahu ada informasi yang nggak tertulis, tapi cuma diketahui sama warga yang udah lama tinggal di situ. Pas sore itu, Bu Ratna nyoba ngobrol santai sama salah satu ibu-ibu tetangga sebelah rumah. Awalnya sih ibu cuma senyum biasa aja pas ditanya soal rumah itu. Tapi makin lama ekspresinya mulai berubah. Matanya kayak mikir keras, terus akhirnya dia pelan-pelan buka suara. Ibu tahu nggak? Rumah itu dulu pernah ditempati satu keluarga muda. Pasangan suami istri sama anak kecil, baru pindah dari luar kota. Waktu itu semua orang seneng, soalnya akhirnya rumah itu ada yang nempatin juga. Tapi kegembiraan itu nggak bertahan lama. Belum nyampe 3 bulan, keluarga itu pindah mendadak. Gak ada pengumuman, gak pamit ke tetangga.
tiba-tiba aja rumah itu kosong lagi. Dan gosip yang beredar, sang istri sempat alami kondisi kejiwaan. Bukan stres biasa, tapi kayak ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bahkan sempat dengar kabar, katanya dia dirawat di fasilitas khusus. Gak ada yang tahu pasti penyebabnya, tapi salah satu warga pernah dengar suara jeritan keras dari rumah itu sebelum akhirnya mereka pergi. Itu baru satu cerita. Sebelumnya lagi, rumah itu udah lama kosong, bertahun-tahun gak ada yang mau beli. Bahkan sempat dijadikan rumah contoh oleh pengembang, tapi gak pernah dipakai beneran. Setiap kali ada calon pembeli yang datang, selalu ada hal aneh yang kejadian. Ada yang tiba-tiba batalin pembelian setelah seminggu mimpi buruk berturut-turut. Dalam mimpinya, dia ngeliat rumah itu terbakar, tapi selalu ada seseorang berdiri di balik asapnya. Gak pernah kelihatan jelas wajahnya. Ada juga yang ngaku merasa diawasin terus-menerus setiap kali lihat foto rumah itu. Iya, cuma dari foto. Bahkan pas buka gambar di galeri HP, katanya gambar rumah itu berubah warna, jadi agak kebiruan. Padahal aslinya cat rumah itu putih gading. Dan lebih ekstrimnya lagi, ada pasangan yang udah masuk tahap negosiasi harga. Udah tanda tangan awal, udah bikin janji buat survei kedua. Tapi di hari survei, mereka kena insiden di jalan. Kendaraannya tergelincir sendiri padahal jalanan kering dan sepi. Gak ada korban serius sih, tapi cukup buat mereka batalin semua proses beli. Waktu cerita itu nyebar, makin sedikit orang yang mau mendekat. Warga sekitar udah pada angkat tangan. Mereka bahkan udah nganggap rumah itu milik sendiri. Dalam arti, biarin aja rumah itu kosong daripada harus ngalamin kejadian yang gak diinginkan. Malam hari hampir semua orang di deretan itu sengaja nutup jendela rapet-rapet kalau ngadep ke arah rumah itu. Gak ada yang berani lihat terlalu lama. Ada juga yang bilang kalau lampu rumah itu kadang nyala sendiri malam-malam. Padahal listriknya diputus. Dan satpam komplek, mereka punya cerita yang gak kalah serem. Salah satu satpam yang udah kerja belasan tahun bilang dia sering banget dengar suara pintu kebanting sendiri dari rumah itu. Padahal semua pintunya dikunci dan gak ada orang. Kadang suara itu disusul sama langkah kaki pelan dari arah garasi ke dapur. Dia sempat coba cek beberapa kali karena takut ada orang nyusup atau maling. Tapi setiap dia masuk ke halaman rumah, hawa di sekitarnya berubah. Kayak masuk ruangan ber-AC padahal udara malam itu panas. Suaranya langsung hilang. Dan anehnya, tiap kali dia balik keluar, suara itu mulai kedengaran lagi. Akhirnya dia mutusin buat gak patroli ke arah rumah itu lagi sendirian. Minimal harus berdua. Bahkan pernah ada kejadian, salah satu warga komplek baru yang gak tahu apa-apa ngajakin temennya buat bikin vlog eksplorasi rumah kosong. Baru masuk beberapa langkah dari pintu depan, kamera mereka error. Layarnya gelap total. Padahal pas dicek di rumah, memorinya gak bisa dibuka. Cuma file korup dan suara statis doang yang ngerekam. Dari semua kejadian itu, satu kesimpulan yang dipegang erat sama warga sekitar adalah rumah itu udah nolak terlalu banyak orang. Dan semakin dipaksa, gangguannya bakal semakin intens. Dan yang bikin ngeri, rumah itu gak pernah kelihatan rusak. Tapi kosongnya terasa beda. Bukan kosong karena gak ada barang, tapi kosong kayak ada yang nunggu. Setelah gangguan demi gangguan terus terjadi dan cerita dari warga sekitar makin bikin merinding, Bu Ratna dan suaminya akhirnya memutuskan untuk ngambil langkah serius. Mereka sepakat buat manggil orang pintar. Bukan dukun atau paranormal sembarangan, tapi seorang ustaz yang memang udah dikenal di wilayah itu sebagai sosok yang sering bantu warga kalau ada kejadian-kejadian aneh, terutama yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal. Ustaz itu datang menjelang sore. Orangnya kalem, tenang, dan sangat hati-hati. Begitu sampai di depan pagar rumah, dia nggak langsung masuk. Dia berdiri sebentar, matanya menatap ke arah atap, lalu ke jendela lantai 2. Rumah ini dari luar aja udah berat hawanya, katanya pelan sambil menunduk. Bu Ratna dan suaminya saling pandang.
Begitu Ustaz melangkah masuk dan menginjak lantai ruang tamu, langkahnya langsung melambat. Dia berhenti tepat di depan dinding tengah rumah, menoleh ke arah ruang keluarga. Wajahnya berubah serius. Ini rumah gak dihuni satu makhluk aja. Banyak. Tapi yang paling dominan satu. Dia yang ngatur semuanya di sini. Suasana mendadak hening. Hawa dingin tiba-tiba muncul. Meskipun sore itu udara cukup panas dan gak ada AC nyala. Ustaz itu lalu mulai membuka tas kecilnya, mengeluarkan botol air, mushaf kecil dan beberapa alat yang biasa dia gunakan untuk ruqyah. Dia duduk di lantai, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci dengan lantang dan tenang. Baru sekitar 5 menit, tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang keluarga. Prak! Salah satu cermin yang tergantung di dinding, yang posisinya agak tersembunyi di balik rak buku, pecah sendiri. Padahal nggak ada angin, nggak ada yang nyenggol, kacanya retak dari tengah, seperti ada tekanan besar dari baliknya. Anak-anak yang tadi duduk di pojok ruang tamu langsung jerit kaget. Bahkan Bu Ratna yang biasanya tahan sama hal-hal kayak gitu, ikut mundur beberapa langkah sambil nahan napas. Suaminya langsung refleks peluk anak-anak mereka, nyuruh diam dan tenang. Tapi itu baru awalnya. Begitu Ustaz itu pindah ke dapur buat lanjut ruqyah ke seluruh bagian rumah, suara lain mulai terdengar dari lantai atas. Suara tok-tok-tok, seperti langkah kaki, tapi pelan, teratur. Seolah ada yang jalan bolak-balik di atas padahal semua anggota keluarga ada di bawah. Ustaz tetap lanjut bacaan tanpa henti. Suaranya makin dikeraskan. Tapi makin kencang bacaan itu, suasana rumah makin berat. Kayak ada yang resah. Barang-barang kecil mulai bunyi sendiri. Gelas di rak getar. Lemari dapur bunyi krek. Bahkan tirai di ruang makan tiba-tiba bergoyang padahal nggak ada angin masuk. Sampai akhirnya Ustaz mutusin buat menghentikan sejenak ruqyah. Dia berdiri, mengelap keringat, lalu berkata pelan, "Kita keluar dulu, biar hawanya lebih netral." Tapi waktu mereka semua coba buka pintu depan, pintunya nggak bisa dibuka. Gagangnya muter, tapi kuncinya nggak mau lepas. Ditarik keras, nggak bisa. Didorong, tetap ngunci. Bahkan waktu dicoba dari sisi lain oleh satpam yang ikut bantu, pintunya sama sekali nggak gerak. Suaminya sempat coba pakai alat buat paksa buka dari dalam, tapi hasilnya nihil. Butuh hampir 1 jam mereka di dalam rumah. Anak-anak udah mulai ketakutan lagi. Bu Ratna udah duduk lemes di lantai dan Ustadz pun mulai berdoa dalam hati sambil terus berusaha buka pintu. Sampai akhirnya pintu itu kebuka sendiri. Pelan. Tanpa suara. Semua langsung keluar. Gak ada yang bicara satu kata pun selama beberapa menit. Di halaman rumah Ustadz itu berdiri memandang rumah sebentar. Dia kayak menimbang-nimbang lalu berbalik ke arah Bu Ratna dan suaminya. Kalau bisa, tinggalkan rumah ini. Itu doang yang dia bilang, tanpa penjelasan panjang, tanpa cerita tambahan. Dan malam itu juga mereka tidur di rumah orang tua Bu Ratna. Semua barang ditinggal. Gak ada yang berani balik ke rumah itu untuk sementara waktu. Sejak hari itu, rumah itu kembali kosong. Seperti sebelumnya. Tapi banyak yang bilang rumah itu sekarang terasa lebih berisi daripada sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang bangun setelah diganggu. Akhirnya, Bu Ratna dan keluarganya mutusin buat ninggalin rumah itu. Mereka nggak nunggu lama. Nggak nyampe seminggu, semua barang udah mereka angkut pelan-pelan. Kadang siang hari, kadang sore sebelum maghrib. Pokoknya mereka berusaha sebisa mungkin nggak nginep lagi di sana. Bahkan tidur di rumah orang tua jauh lebih tenang, walau sempit dan nggak terlalu nyaman. Mereka balik ke rumah lama mereka yang kecil yang dulunya sempat mau dijual juga. Tapi sekarang jadi tempat pelarian. Dan meskipun mereka udah keluar dari rumah itu, anehnya gangguan masih berasa. Anak bungsu mereka, si Dira, mulai sering mimpi buruk hampir tiap malam. Dan yang bikin merinding,
isi mimpinya itu-itu aja. Dia bilang perempuan yang suka ngeliatin dia dari jendela lantai 2 itu masih sering datang. Muncul di mimpi, kadang cuma berdiri, kadang nangis pelan. Tapi tatapannya selalu ke arah Dira, kayak ngikutin. Padahal rumah itu udah ditinggalin. Rumah itu kembali kosong. Gak ada penghuni. Tapi auranya masih berat. Lalu mulai muncul cerita-cerita baru dari orang lain. Cerita yang gak kalah aneh dan bikin bulu kuduk berdiri. Ada orang yang coba ambil foto rumah itu buat dijual ulang. Katanya rumah itu masih bisa laku kalau tampilannya di foto bagus. Tapi waktu diambil gambar, semua hasilnya blur. Padahal kamera yang dia pakai canggih. Bahkan pas dipakai di tempat lain, hasilnya normal. Tapi tiap kamera diarahkan ke rumah itu selalu error. Fokusnya kacau, bahkan di beberapa foto muncul bayangan putih berdiri di balik kaca jendela lantai 2. Bayangan yang gak ada waktu foto diambil, tapi munculnya jelas pas dilihat di layar. Ada juga tim kecil yang coba sewa rumah itu buat studio foto. Mereka pikir rumah tua bisa kasih kesan vintage yang keren. Tapi selama sesi pemotretan, selalu ada kendala. Lighting mati sendiri, kamera error. Dan anehnya, kalau kamera mereka menghadap ke arah tangga rumah, semua alat langsung gangguan. Gambar jadi gelap, warna berubah jadi kehijauan, dan suara di rekaman terdengar kayak ada bisikan pelan. Mereka coba berkali-kali, tapi semua hasilnya gagal. Sampai akhirnya mereka nyerah dan gak balik lagi ke situ. Tapi yang paling gila terjadi beberapa bulan kemudian. Ada pasangan muda baru nikah, lagi cari rumah murah buat tinggalin barang. Mereka nemu iklan rumah itu di salah satu situs jual beli properti. Harga rumah itu setengah dari harga normal, bahkan udah direnovasi. Karena tertarik dan buru-buru pingin pindah, mereka langsung transfer uang tanda jadi, tanpa survei langsung. Baru setelah mereka ngobrol sama warga sekitar, mereka mulai dengar cerita-cerita aneh soal rumah itu. Tapi karena udah bayar DP, mereka pikir, ya udahlah, kita coba dulu tinggalin bareng. Hari itu mereka datang bawa 2 koper dan beberapa kardus kecil. Niatnya cuma mau beres-beres ringan sambil mulai ngerasain suasana rumah. Tapi malam pertama mereka di sana jadi malam terakhir. Sekitar jam 2 pagi, sang istri kebangun karena dengar suara ketukan pelan. Awalnya dia pikir itu dari luar. Tapi waktu dia bangun dan jalan pelan ke arah ruang tengah, dia berhenti di anak tangga pertama. Di sana duduk seorang perempuan. Rambutnya panjang banget nutupin seluruh wajah. Bajunya robek-robek, kusut, dan kayak pakaian lama yang udah jarang dipakai. Dia duduk diam, tapi terasa banget hawa dingin di sekitarnya. Sang istri langsung teriak manggil suaminya. Suaminya lari keluar dari kamar dan nyorot tangga dengan lampu senter dari HP. Tapi sosok itu udah nggak ada. Nggak nunggu lama, mereka ambil barang seadanya, masuk mobil dan langsung keluar dari situ. Tengah malam. Mereka nggak balik lagi. Bahkan kunci rumah itu dititipin lewat pos satpam komplek. Sampai sekarang, nama mereka masih tercatat sebagai pembeli. Tapi nggak pernah tinggal di rumah itu lagi. Rumah itu kembali kosong. Dan konon, setiap malam, lampu di lantai 2 kadang nyala sendiri. Padahal nggak ada orang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar yang masih bikin banyak orang bingung sampai sekarang. Kenapa rumah itu nggak bisa dijual? Apa karena kutukan, karena arwah penasaran, atau ada sejarah kelam yang sengaja dikubur dalam-dalam? Jawabannya nggak ada yang benar-benar pasti. Tapi dari semua cerita yang beredar, dari warga, dari tukang kebun yang pernah kerja di sana, dari satpam kompleks sampai orang-orang yang cuma lewat depan rumah itu,
Semua punya versi masing-masing. Beberapa warga percaya rumah itu berdiri di atas tanah yang dulunya bekas kuburan tua, kuburan tanpa nama, yang udah lama nggak kurus lalu ditimbun begitu aja waktu komplek mulai dibangun. Gak ada pemindahan jenazah, gak ada ritual. Semua dilakukan diam-diam karena kejar target pembangunan. Versi lain bilang, rumah itu dulunya milik keluarga terpandang di zaman dulu. Tapi suatu hari, ada tragedi dalam rumah itu. Pembunuhan. Tapi nggak pernah diusut secara resmi karena yang terlibat adalah kerabat sendiri. Demi nutup aib keluarga, kasus itu ditutup rapat. Gak ada laporan ke polisi, gak ada berita. Cuma bisik-bisik antar tetangga yang bertahan sampai sekarang. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah versi yang satu ini. Beberapa orang percaya rumah itu pernah dijadikan tempat praktek ilmu hitam. Bukan sekedar coba-coba, tapi emang tempat ritual. Katanya dulunya ada seseorang yang tinggal di sana dan sering kedatangan tamu malam-malam. Gak pernah lama, tapi selalu keluar dengan wajah pucat dan mata kosong. Ada juga tetangga yang bilang mereka sering cium bau menyengat kayak dupa terbakar, tapi bukan dupa biasa. Bau yang bikin kepala pening dan dada sesak. Dan itu sering muncul sekitar tengah malam walaupun rumah dalam kondisi kosong. Yang bikin serem, penghuni rumah itu nggak cuma arwah manusia, tapi juga makhluk lain yang lebih tua, lebih kuat, dan nggak suka diganggu. Itulah kenapa setiap kali ada orang yang coba jual rumah itu selalu gagal. Calon pembeli batalin transaksi dengan alasan aneh-aneh. Ada yang bilang mimpi buruk terus-menerus, ada yang tiba-tiba ngalamin musibah, bahkan ada yang sempat transfer DP tapi tiba-tiba sakit keras tanpa sebab medis yang jelas. Ada juga kejadian di mana orang yang baru aja survei rumah itu, mobilnya mogok di jalan pulang. Waktu dicek ke bengkel, nggak ada yang rusak. Dan yang lebih gila lagi, ada satu keluarga yang udah siap banget pindah. Barang udah masuk, surat-surat udah beres, bahkan udah sempat makan malam pertama di sana. Tapi jam 3 pagi mereka semua bangun karena dengar suara ketukan pelan dari balik dinding dapur. Bukan suara binatang, bukan pipa, tapi kayak ketukan dari balik tembok. Mereka nggak jadi tinggal dan sampai sekarang rumah itu tetap berdiri di situ. Kosong, terbengkalai. Padahal harganya sekarang udah turun lebih dari 60% dari harga pasaran. Tapi tetap aja nggak ada yang mau. Rumah itu makin lusuh, dindingnya mulai retak-retak, catnya udah ngelupas, daun-daun kering dan ilalang liar tumbuh bebas di halaman depan. Jendela-jendelanya berdebu dan kusam, kayak nggak pernah dibuka sama sekali. Tapi yang paling aneh, ada satu hal yang masih bikin merinding warga sekitar. Lampu di dalam rumah itu kadang masih nyala sendiri di malam hari. Nggak setiap malam, tapi sesekali. Tiba-tiba aja jendela lantai 2 kelihatan terang dari luar. Padahal listrik rumah itu udah dimatikan sejak lama. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Dan kalau kamu lewat depan rumah itu tengah malam, coba perhatiin jendela atas. Jangan lama-lama, siapa tahu ada yang ngeliatin balik. Cerita tentang rumah yang gak bisa dijual ini bukan cuma urban legend. Ini kejadian nyata yang dialamin langsung oleh banyak orang. Dan mungkin di sekitar kita juga ada rumah-rumah seperti itu, yang dari luar kelihatan biasa aja, tapi dalamnya menyimpan sesuatu yang gak bisa dijelasin logika. Jadi, kalau lo lagi cari rumah dan nemu yang harganya terlalu bagus buat jadi kenyataan, coba cari tahu lebih dalam. Karena bisa aja rumah itu udah nolak puluhan orang sebelumnya. Dan lo cuma jadi korban selanjutnya. Kalau lo suka cerita horor kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita mistis paling menyeramkan seputar rumah angker, kontrakan berhantu, sampai kejadian-kejadian nyata yang bikin bulu kuduk lo merinding. Dan kalau lo punya cerita pribadi yang nggak kalah horornya, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Cerita lo bisa banget kita angkat jadi episode selanjutnya.